saya menyampaikan dan saya pun belajar. Menarik ini kisah ini. Suatu hari ini ada satu kisah yang cukup menggetarkan ini ya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Apa kisahnya? Nah, tangisan Rasulullah ini sampai menggetarkan arsy. Tahu arsy, Bu? Malaikat pada ngumpul di sana itu bergetar. Ini luar biasa kisahnya ini. Mudah-mudahan ini kisah sahih ya. Tolong saudara dicek kisahnya. Yang kalau tawaf itu ya karim gitu loh kisahnya. Dikisahkan suatu hari waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertawaf di Ka'bah. Bertawaf di Ka'bah. Nah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf, terdengar seseorang yang di hadapan beliau itu ngeliling itu tawaf, yang dibaca apa? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya, itu sudah muter tuh. Ternyata itu orang Arab Badui itu. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, itu sambil tawaf tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di belakangnya. Lantas Rasulullah mengikuti ucapannya yang depannya itu orang Badui itu. Ya Karim, ya Karim, gitu, ngikuti. Rasulullah ngikuti itu. Orang Arab Badui ini penasaran. Setiap keliling itu yang di belakang tuh ngikuti terus. Si Arab Badui ini nggak kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak kenal, tapi luar biasa keimanannya itu. Akhirnya apa? Orang Arab Badui itu berhenti di salah satu sudut Ka'bah. Wajib paham dah itu. Penasaran ada, ngikutin saya aja. Saya ngucapin ya Karim, ikuti ya Karim. Berhentilah itu di satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi itu. Berhenti tapi berzikir. Ya Karim, ya Karim. Ketahuan tuh. Tengok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya pun mengikuti lagi. Ya Karim, ya Karim. Merasa seperti diolok-olok. Berjalan ya Karim diikuti. Berhenti ya Karim diikuti. Ya. Merasa seperti diolok-olok. Orang itu Badui ini menoleh dah ke belakang. Terlihat seorang laki-laki yang gagah, tampan dan belum pernah dikenali. Padahal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gagah, tampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ngomong dah. Si Arab Badui ini merasa diolok-olok. Kalaulah bukan karena ketampananmu, kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad Rasulullah. Gitu. Tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengidolakan. Sampai ngomong seperti itu. Ya. Kalau bukan karena ketampananmu, kegagahanmu, gede loh, keker ya Rasulullah. Pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau bisa begitu, Bu,
nggak kenal, nggak ketemu, tapi kita hatinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan. Mendengar kata orang Badui ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Masya Allah, nggak tahu kalau saya ini yang Muhammad itu. Gitu. Lalu bertanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu benar nggak kenal Muhammad, nabimu? Belum, saya belum kenal. Tapi saya mengidolakannya, kekasihku tuh Nabi Muhammad. Gitu. Belum. Sampai istilahnya agak digas gitu. Padahal itu Rasulullah. Terus lantas Rasulullah pun nanya lagi, terus bagaimana kamu percaya, mengimaninya padanya gitu. Dengan mantap dia menjawab, saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan utusan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya. Tegas. Orang kalau mengidolakan luar biasa ya. Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya Nabi Muhammad dan kerasulannya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Tuhan, ketahuilah aku ini Muhammad. Kaget itu. Orang Badui itu kaget melihat Nabi di hadapannya, kekasihnya itu. Kaget, dia tercengang seperti tidak percaya. Gak mungkin gitu. Anda Muhammad? Iya. Akhirnya apa? Saking kangennya ya, rindunya Bang Udin, itu dia pun segera menyungkur Bang Udin, mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyungkur, mencium kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata, "Woi, jangan begitu, jangan. Bangun. Dia disuruh oleh Rasulullah, bangun. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbuatan seperti ini itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Jangan. Bangun. Tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan. Gak usah, bangun. Saya pembawa berita, kabar gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika itulah malaikat Jibril turun membawa berita dari langit untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakan pada orang Arab itu, Arab Badui itu, agar dia tidak terpesona, terlena, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisapnya di hari mahsyar nanti gitu. Akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Suruh ngomong kepada Arab Badui tadi.
amalanmu, perbuatanmu sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Itu. Setelah menyampaikan berita itu, malaikat Jibril pun kemudian pergi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tuh apa kata Arab Badui itu setelah disampaikan seperti itu, amalmu sebesar apapun, kesalahanmu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawablah orang Badui ini, demi keagungan serta kemuliaan Rabb semesta alam, jika dia membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya. Begitu. Jawabnya begitu. Demi keagungan dan serta kemuliaan Tuhan semesta alam, jika dia, wahai Rasulullah, membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya. Udin, coba juga Pak Udin. Lantas Rasulullah kaget, tercenganglah. Apakah engkau akan memperhitungkan dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala? Ya, gitu. Kaget Rasulullah itu bingung gitu. Akhirnya apa? Menjawablah orang Badui ini, wahai Rasulullah, jika Tuhan Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesarannya maghfirahnya dia. Jika dia memperhitungkan dosa-dosa kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasaan pengampunannya. Jika dia, ya Rasul, memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya dia Allah Subhanahu wa taala. Kaget itu Rasulullah itu. Kupikir mau apa? Luar biasa itu. Rasulullah, Masya Allah ucapannya itu. Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, wahai Rasul, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, wahai Rasul, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya dia. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, wahai Rasul, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya dia. Kaget itu Rasulullah itu. Ucapannya itu penuh hikmah. Kaget. Gue pikir mau memperhitungkan apa itu. Mendengar ucapan Arab Badui ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, mengingat betapa benar ucapannya dia. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, luas rahmatnya. Sampai orang Badui Arab losok bisa mengucapkan seperti itu. Rasulullah tercengang itu, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata-katanya itu. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas pengampunannya, Allah Maha luas kedermawanannya. Air mata beliau sampai menetesi janggutnya itu, kemudian saking nangisnya, kagum sama seorang Badui, luar biasa ucapannya itu. Lantas melihat itu, malaikat Jibril turun lagi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berkata,
Berhentilah kau menangis, wahai Rasul. Sesungguhnya karena tangismu, wahai Rasul, Muhammad, penjaga aras itu lupa baca tasbih dan tahmid sehingga bergoncang itu aras. Tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang menangis menggoncangkan arsy. Lantas malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, katakanlah kepada temanmu itu, wahai Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tidak akan menghisap dirinya. Itu Allah kagum sama orang itu tuh. Akhirnya menurunkan malaikat Jibril suruh menyampaikan itu. Allah tidak menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga. Artinya apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang Badui ini. Kalau Allah Tuhan kami, wahai Rasul, menghitungkan dosa-dosa kami, Allah maha luas maghfirahnya, ampunannya. Arab Baudi itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga Allah menurunkan seperti itu. Allah tidak akan menghisap dirinya, wahai Rasul, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Mendengar itu, orang Arab Badui ini ikut menangis. Ikut nangis, haru, terharu, bahagia mendengar berita tersebut. Akhirnya apa? Kita masih ingat Rasulullah itu juga pernah menangis, itu memikirkan umatnya. Beliau nangis itu. Dalam riwayat lain juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menangis umatnya, memikirkan umatnya. Rasulullah menangis itu ingat dalam surat Al-Maidah ayat 118, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, ya Allah. Nabi Isa, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau, ya Allah, al-aziz al-hakim. Ini Rasulullah ingat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih karena ucapan Nabi Isa ini menandakan Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Semua urusan umatnya itu diserahkan sepenuhnya secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau menyiksa atau mengampuni? Inilah muslim, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa, ya Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau akan menyiksa mereka, ya Allah, mereka hamba-hambamu, ya Allah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada malaikat, pernah mengatakan dalam satu riwayat bahwa beliau tidak ingin berpisah dengan umatnya di dunia ini jika tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Silakan nanti dibaca sirah Nabi itu. Rasulullah memikirkan ummati mau meninggal itu, yang diingat apa? Umatnya.
Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa Rasulullah pun pernah jatuh pingsan ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ada di antara umatnya yang masuk neraka karena dosa-dosa besar. Beliau menangis, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi syafaat kepada umatnya. Maka layaklah, pantas kita perbanyak baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Layak untuk kita membaca seperti itu. Betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya perbanyak baca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dengan surat Az-Zumar ayat 53-54. Apa yang Allah nyatakan, Allah katakan. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, banyak dosa, punya maksiat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan lewat rasulnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah yaghfiruz dzunuba, yang mengampuni semua dosa-dosa, jami'a, semuanya. Ini Rasulullah suruh menyampaikan, orang yang banyak dosanya, maksiatnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa, taubat, segera minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampuni, az-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya, Bu. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun dan Penyayang. Dan terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka